Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kizoku episode 5. Cerita pun berlanjut sebelumnya King dan Eric memperingatkan Kane untuk tidak mengungkapkan di depan publik bahwa pertunangannya telah diperbaiki dengan putri mereka sekarang. Kane telah tiba di istana. Pelayan raja menyerahkan otoritas yang disebutkan dengan raja. Raja Kunci pun ingin bertemu dengannya dan ingin menantangnya tentang permainan kebalikan yang dia ciptakan. Tetapi dia terlalu emosional tentang hal tersebut, sehingga mengirimnya untuk bertemu dengan kepribadian kerajaan lainnya. Yang lebih baik, Kane senang karena dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama. Akan tetapi kebahagiaannya tidak bertahan lama, karena Eric telah datang untuk menantangnya dalam permainan. Dia tidak cukup berani untuk menolaknya. Sebabnya, dia setuju untuk bertanding setelah mendengarkan ketersediaannya semua staf. Semua staf di sana siap mencoba dalam permainan tersebut dengan bocah berusia 10 tahun. Setelah bermain dengan mereka, dia pun senang melihat mansionnya yang dihadiahi raja. Ketika masuk ke dalam mansionnya, dia pun terkejut karena mansion ini rusak dan juga mansion ini berantakan dan bobrok dari dalam dapurnya. Dia pun duduk dan ruang tamu perabotan harus diperbaiki. Bahkan batu ajaib juga rusak dan tidak dapat meringankan mansion. Sehingga mengambil pandangan mata burung dari mansion dengan cahaya ajaibnya. Saat itu dia menggunakan sihirnya dan mengubah mansion yang bobrok menjadi villa mewah dengan bantuan perbaikan dan pembersihan sihir. Kane telah mengubah seluruh tampilan mansionnya, dan Kane pun senang karena dia memiliki mansionnya pada usia 10 tahun. Selain dari Sylvia dan pelayan lainnya telah tiba untuk mengurus mansion tersebut, dan mereka pun bersiap melakukan upaya mereka dalam mansion tersebut. Bahkan Colin Butler terinspirasi oleh bocah berusia 10 tahun tersebut yang telah mengalahkan Bagong ketika Sylvia hendak membersihkan tempat mereka yang tidak dapat menemukan sejumput debu. Di sini Kane menjelaskan bahwa dia telah melakukan pekerjaan mereka dengan sihirnya. Colin pun tertegun mengetahui dia memiliki cengkraman kuat pada sihir. Selain dari ini, dia mengingat Kane bahwa dia perlu kembali lagi ke istana karena kakak laki-lakinya akan segera tiba. Dan dia harus berada di sana, di rumah babehnya. Dia pun sangat bersemangat dan mengawasi tempatnya. Akan tetapi kakak laki-lakinya membuatnya takut tentang kondisi istana yang semakin menurun. Membawa mereka ke istana yang megah, ayahnya pun terkejut karena kondisi istana tersebut menyedihkan. Setahun yang lalu, tiba-tiba ada sesuatu yang berkedip di benaknya, dan dia pun mengerti bahwa putranya yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Kemudian Kane pun mengetahui kalau tempat tersebut kurang memiliki seni. Maka dari itu, bertanggung jawab hal tersebut, Kane juga mengakuinya dan menunjukkan kepada mereka seluruh mansion. Setelah menonton seluruh istana, ayahnya menemukan kekurangan seni, dan sebuah istana hanya dilengkapi dengan lukisan khas baju besi dan monster yang dipasang. Ide-ide ini pun masuk ke dalam pikiran Kane, dan dia tahu bagaimana memenuhi kekurangan dengan baik. Pada saat yang sama, mereka mendengarkan teriakan teman-teman Kane. Menyadari hal itu, dia telah membuat kesalahan sehingga dia bergegas keluar. Ayahnya pun melebar karena patung monster naga merah ada di hadapannya dengan mulut lebar. Ayahnya bertanya tentang naga, jadi Kane menjelaskan kekalahan naga merah. Tetapi ayahnya tercengang karena naga merah adalah monster bencana kelas atas yang bisa mengalahkan monster tersebut dengan susah payah. Tetapi Kane yang baru berusia 10 tahun telah mengalahkan monster berbahaya tersebut dalam pertarungan. Beberapa petualang harus mati, dan nilai naga ini adalah 1000 koin platinum yang merupakan jumlah yang besar.
Ketika Kane mengetahui hal tersebut, dia juga terkejut dan kaget setengah modal dengan pendapat ayahnya bahwa naga tersebut harus dijaga. Alih-alih, selama percakapan mereka kembali mendengar teriakan Sarah dan Rain, mereka pun lari memeriksa dan mengetahui bahwa tembakan air menginspirasi mereka. Kane pun berkembang sistem itu. Dia pun terkesan oleh mamah dan babehnya menganggap bahwa mereka melebih-lebihkan sistem tersebut, tetapi dia juga tidak menahan diri untuk tidak berteriak. Ketika dia memeriksanya, kemudian ayahnya memberitahu bahwa dia harus mengatakan pesta siapapun mendapatkan mention atau status tinggi harus mengadakan sebuah pesta. Setelah mendengar hal tersebut, Kane pun terkejut karena dia kesal dari pesta itu. Colin juga sudah tahu tentang hal tersebut dan telah bersiap untuk memanggil para tamu. Semua tokoh kerajaan diundang, bahkan Corgino diundang, dan Kane pun keberatan dengannya. Karena kepribadiannya yang kasar, tetapi dia tidak bisa melawan aturan satu hal yang menyiksanya, yaitu dia tidak dapat menyampaikan undangan kepada raja, karena hanya petinggi yang dapat mengundangnya. Sehingga dia telah memutuskan untuk tidak melanggar aturan hal itu. Hal lain yang menyiksa adalah hadiah dan makanan yang harus ditawarkan kepada para tamu. Sylvia memberinya saran dan menunjukkan keramah tamahannya kepada tamu, dan Kane mengerti apa yang dia bicarakan. Dia melakukan sihir dan menciptakan sesuatu hal yang menarik dan mempesona untuk para tamu. Kane pun memutuskan apa yang harus disiapkan. Dia pun memberikan resep kepada koki untuk memasak stik hamburger. Ketika stik hamburger telah disiapkan, Sylvia mencicipi hidangan tersebut. Dia pun tidak bisa berkata-kata karena stik hamburger itu begitu lezat luar biasa. Selain itu, minuman yang disajikan menggiurkan karena memiliki lebih banyak minuman. Dia tidak memuji minuman alkohol alias minuman abok yang dibuat oleh Kane dengan sihirnya. Akan tetapi Kane tidak cukup dewasa untuk mencicipi minuman abok tersebut. Oleh karena itu, dia pun perlu bergantung pada Sylvia yang terobsesi dengan makanan. Baru kemudian dia pun diberitahu oleh raja telah mengirim utusannya untuk memanggil Kane. Setelah mencapai istana raja, dia pun mengetahui bahwa raja sangat marah. Bahkan raja tidak memandangnya karena dia tidak diundang ke pesta debut, kecuali semua orang mendapat undangan, dan itu membuatnya kesal. Eric terus-menerus membuatnya cemburu dengan menunjukkan kartu undangan, dan raja menegurnya karena tidak mengundang calon ayah mertuanya ke pesta Eric. Dia pun mencoba melindunginya dan mengingat aturan bahwa hanya pangkat tinggi yang dapat mengundang raja di sisi lain. Kane pun tahu betul bagaimana mengatasi situasi mengeluarkan kartu undangan dari sakunya. Dia pun berpura-pura akan mengundang raja, tetapi dia menunggu kesempatan yang tepat. Pada kenyataannya, Kane pun tidak tahu tentang masalah kritis yang telah diberikan Harlan yang pintar kepadanya. Kartu tersebut untuk keamanan. Sekarang dia pun berkewajiban kepada Carl untuk menyelamatkan nyawanya. Raja pun senang seperti anak kecil setelah mendapatkan kartu, dan membuat Eric cemburu seperti yang dia lakukan sebelum raja dan Eric meyakinkannya bahwa mereka semua membawa sutra dan Pelusha. Tiba di istananya, dia pun memberikan berita tersebut kepada semua orang, dan mereka pun terkejut dan kaget setengah modal bahwa raja akan datang ke pesta para pelayan. Mereka pun gugup mendengar hal tersebut karena baru hal tersebut, tetapi Sylvia pun mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik. Selain itu, Kane mengungkapkan bahwa dia bertunangan dengan seorang putri yang merupakan kejutan lain untuk pekerjaannya. Staf dan pembantu siap memberikan yang terbaik. Akhirnya para tamu pun datang ke istananya. Kane dan ayahnya berdiri menyambut mereka. Pada saat yang sama, Eric tiba dengan sutra putih kecilnya yang terlihat cantik. Kane membawa mereka ke dalam istana, dan Eric pun terkejut melihat naga merah, dan dia pun belum pernah melihat naga merah tersebut. Hanya dia pernah mendengar tentang mereka
untuk melihatnya dimension ini tidak kurang dari keajaiban yang didapatkan oleh sutra. Mention pun membagikan pemikirannya bahwa dia akan tinggal di istana dan menceritakan ayahnya tidak berpikir begitu jauh. Setelah itu mereka pun mencicipi minuman abok dan tamu merasakan diri mereka di udara. Karena gelembung dan rasa puisi keluar dari dunia, bahkan orang tuanya juga terinspirasi oleh rasa enak tersebut. Mereka pun sampai pada sebuah hal yang mengkilap dan menggemaskan dan merupakan hadiah dari sisi aksi.